kita malam hari ini. Dan kini saatnya kita sambut para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pasangan calon nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan calon, mohon tenang. Pasangan calon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Lanjutkan, pasangan calon nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Inilah para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Kita menyaksikan bagaimana semangat para pendukung. Terima kasih semangatnya. Terima kasih semangatnya. Tapi kami mohon kerjasama agar kita dapat. Mohon tenang, kita akan lanjutkan acara ini. Hadirin para pendukung, seluruh paslon kita akan lanjutkan dulu. Sekali lagi para pendukung, mohon tenang. Izinkan kami melanjutkan. Sebelum kita memulai debat, kami akan membacakan tata tertib debat untuk para pasangan calon. Yang pertama, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan atau persoalan yang telah diberikan. Maka tidak diperkenankan bagi pasangan calon untuk memotong jawaban pasangan calon lainnya saat tengah memaparkan jawaban. 2, waktu menjawab akan dimulai segera setelah pasangan calon mulai berbicara. Ketiga, kandidat tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain. 4, pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program, visi, dan misi kandidat lainnya. Ada tata tertib untuk seluruh pasangan calon dan juga ada tata tertib bagi para pendukung yang hadir. Yang pertama diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi dari pasangan calon. Pendukung juga tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya. Kami percaya para pendukung yang hadir adalah pendukung yang bersemangat dan bisa menjaga ketertiban sehingga debat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat. Tepuk tangan untuk para pendukung yang bersemangat malam hari ini. Para hadirin, kita mulai debat malam ini dengan penyampaian visi misi para pasangan calon terkait tema reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan perkotaan. Untuk mempermudah, berikutnya kami akan panggil ketiga pasangan calon ini dengan paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Kesempatan pertama kami berikan kepada paslon 1, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Jakarta adalah sebuah sistem ruang kehidupan yang harus menjadi rumah yang aman dan nyaman serta mensejahterakan seluruh warganya. Visi saya 5 tahun ke depan adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota yang maju, unggul, dan modern, tetapi tetap humanis dan juga mengakar pada jati diri bangsa Indonesia. Dalam mengelola, menata, dan membangun Jakarta, rakyat Jakarta secara keseluruhan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek. Inilah hakikat dari demokrasi, dan ini pula hakikat dari paradigma yang inklusif dan partisipatif. Saya akan menjadi yang terdepan untuk bersama-sama rakyat membangun Jakarta yang kita idam-idamkan. Untuk mewujudkan itu semua, kita harus membangun birokrasi yang capable, yang transparan, akuntabel, dan juga responsif, sehingga kita dapat mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan akut di ibu kota saat ini, khususnya yang terkait dengan kepadatan penduduk, dengan berbagai implikasinya, termasuk kebutuhan akan lahan hunian, kebutuhan transportasi umum, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Untuk itu, sekali lagi kita harus hadirkan birokrasi yang berintegritas, yang handal, sehingga saya akan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, dapat membangun Jakarta dengan efektif, dan tentunya melayani publik Jakarta dengan berkualitas. Demikian visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi gubernur untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kini kesempatan penyampaian visi misi diberikan untuk paslon 2. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ketika kita bicara pelayanan publik, saya teringat ketika 2013 kami mengeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP. Orang suka bertanya, kenapa badan pelayanan? Bukannya kan itu maksudnya perizinan terpadu satu pintu. Kan beda. Kalau perizinan itu warga datang kepada kami seolah seperti yang berkuasa memberi izin atau tidak memberi izin. Tapi kalau kita bicara pelayanan, maka ketika warga datang, wargalah atasan kami melayani. Jadi dasar pelayanan publik adalah ini sebetulnya. Nah, untuk bisa mencapai ini tentu kita harus mempunyai pelayan-pelayan yang memiliki hasrat, empati untuk membantu melayani orang. Nah, bagaimana caranya? Kami mulai menaikkan tunjangan kinerja daerah yang terukur. Bagaimana yang dikerjakan? Lalu kami memiliki sistem, ada kinerja indikator untuk melihat berapa untuk mendapatkan tunjangan kinerja daerah tadi. Kami percaya dengan adanya birokrasi yang bersih, transparan, profesional tadi, tentu penataan kota bisa kami lakukan dengan baik. Apa sih hakikat sebuah penataan kota? Penataan kota adalah berbicara, tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial. Bagaimana tugas kami mengadministrasi ini yang penting. Tentu harus semua pihak dilakukan. Ambil yang sederhana, kita bicara trotoar, walaupun akan membangun 2.600 km, harus betul-betul ramah pada disabilitas. Kalau kita berbicara tentang rumah sakit, tentu harus rumah sakit umum kecamatan yang dekat kepada warga. Nah, sistem penataan kota yang kami lakukan harus membuat warganya itu tidak memerlukan banyak transportasi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Nah, dengan dasar inilah kami yakin kalau pemimpinnya lurus dengan bersih, transparan, profesional, semua penataan kota akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan paslon 3 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Untuk Pak Basuki dan masyarakat Tionghoa Indonesia, izinkan di malam Imlek ini kami mengucapkan Kongsi Facai. Malam ini hadir juga guru saya dari Jogja, Pak Jono,
Matur nuwun Pak Jono, sampun rawuh saking Yogya khusus kangge acara debat malam ini. Matur nuwun Pak. Bapak-bapak, Ibu, hadirin semua dimanapun Anda berada, menata kota lebih dari sekedar menata gedungnya. Karena itu ketika kita berbicara menata kota adalah menata bagaimana warga di kota bisa meraih kesejahteraan, bisa meraih keadilan, dan mendapatkan kebahagiaan. Penataan kota adalah untuk warganya. Dan siapa yang bertanggung jawab itu? Birokrasi. Birokrasi bertanggung jawab untuk memastikan seluruh asetnya. Dan di Jakarta ini aset birokrasi perolehannya 341 triliun, tapi kalau dihitung keseluruhannya lebih dari 100.000 triliun. Dan itu artinya per orang di Jakarta sebenarnya memiliki aset 100 juta. Ini dimanfaatkan oleh birokrasi untuk kesejahteraan, keadilan, dan hadirnya kebahagiaan. Sudahkah itu terjadi? Belum. Raportnya merah. Kalau kita lihat di sini, laporan kinerja CC. Kita bicara realisasi program, rencana 100%, terlaksana 70%. Bicara hasil audit BPK, tidak mencapai wajar tanpa pengecualian. Bicara laporan ombudsman, hanya 61, ranking 16 dari 33 provinsi. Dan skor birokrasi. Di tahun sebelumnya, sebelum Pak Basuki menjabat, skornya 100, kemudian menjadi 56. Kami akan mengembalikan menjadi Jakarta yang kepemimpinannya efektif. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita sudah bersama-sama mendengarkan visi misi para kandidat. Di segmen berikutnya, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis. Tetaplah di debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Anda kembali menyaksikan siaran langsung debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Di segmen kedua ini, para pasangan calon atau paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis yang berkaitan dengan tema malam ini, yakni reformasi birokrasi, dan jawaban dari masing-masing paslon akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Kami perlu menjelaskan perbedaan dengan debat perdana. Pada debat pertama kali, pertanyaan yang disampaikan kepada para paslon adalah pertanyaan yang sama. Dalam debat kali ini, pertanyaannya berbeda untuk masing-masing pasangan calon karena didasarkan pada visi misi yang telah disusun dan disampaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dalam tahap masa pendaftaran di bulan September tahun 2016. Dan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Prof. Eko. Pertanyaan untuk Paslon 1. Salah satu poin dalam program aksi Paslon 1 adalah meningkatkan kualitas dan keandalan birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab. Sementara itu, salah satu masalah utama dalam birokrasi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, ialah kuatnya intervensi kekuasaan politik di dalam birokrasi. Akibatnya birokrasi menjadi tidak netral, tidak profesional, dan tidak berorientasi pada pelayanan masyarakat. Intervensi biasanya terjadi dalam pengisian jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Pada sisi lainnya, seringkali pula terjadi pencopotan jabatan secara cepat dan tiba-tiba, tanpa memperhatikan indikator kinerja dan masa kerja. Bagaimana pendapat Paslon 1 tentang intervensi politik dalam birokrasi, dan bagaimana strategi untuk mengurangi intervensi kekuasaan politik dalam birokrasi, sekaligus menciptakan profesionalisme dalam melayani masyarakat? Waktu Anda menjawab pertanyaan 2 menit dan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Paslon 1. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta yang begitu kompleks, memang harus diawali dengan sebuah birokrasi yang berintegritas, menggunakan prinsip-prinsip good governance, akuntabel, transparan, responsif, dan juga tentunya capable. Artinya, kita harus meyakinkan bahwa birokrasi yang kita pimpin itu benar-benar memiliki tingkat profesionalisme yang baik, yang berdisiplin, dan juga memiliki kapasitas dan integritas yang juga unggul.
Di sini kita harapkan bisa menjadi kekuatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta, sehingga birokrasi bisa benar-benar melayani publik dengan berkualitas dan tentunya semakin hari semakin baik. Tadi benar dikatakan adanya intervensi-intervensi dari kekuasaan politik yang harus kita hindarkan. Tentu saya akan mengadopsi apa yang menjadi modal saya selama di militer, bagaimana menata sebuah organisasi yang profesional dan juga memiliki merit system dan serba terbuka dan ukur. Tentu kita menggunakan key performance indicators yang terukur untuk tiap-tiap jabatan. Kita yakinkan bahwa setiap birokrat menduduki jabatan sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya. The right man on the right place. Kemudian kita tentu setiap saat mencoba untuk mengembangkan kapasitas mereka melalui pendidikan, pelatihan yang relevan. Dan kita harus hindarkan dari membangun kultur serba takut, karena merasa terancam sedikit-sedikit akan dimutasi atau dipecat, karena ini hanya akan menurunkan semangat kerja, mengubur inovasi, kreativitas, dan inisiatif. Dan tentu jika kita ingin membangun sistem dan birokrasi yang mapan dan handal, kita harus memberdayakan semuanya. Semua menjadi bagian dari kemajuan Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk paslon 2. Mohon tenang, kita akan lanjutkan kepada paslon berikutnya. Mohon tenang dan kerjasamanya dan sesuai kesepakatan bahwa kita akan tertib sepanjang berlangsungnya debat. Pertanyaan untuk paslon 2. Program kerja paslon 2 diantaranya menyebutkan tentang penyempurnaan penggunaan indikator kinerja dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara terukur sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, mutasi dan demosi, dan penentuan besaran tunjangan kinerja daerah. Khusus mengenai tunjangan, paslon 2 sebagai petahana memiliki kebijakan reformasi birokrasi dengan cara menaikkan berbagai tunjangan pegawai negeri sipil di Jakarta. Tahun 2016 lalu, seorang lurah misalnya membawa pulang penghasilan sebesar hampir 34 juta, camat 44 juta, kepala dinas hampir 76 juta, dan kepala badan hampir 79 juta. Total belanja pegawai di Jakarta tahun 2016 sebesar 17,3 triliun atau setara 25,9% dari total APBD. Pada sisi lainnya, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan data tingkat kepatuhan pemerintah provinsi terhadap standar pelayanan publik tahun 2015. Hasilnya, DKI Jakarta berada di peringkat 16 dengan nilai 61,2 di antara 33 provinsi yang disurvei. Bagaimana paslon 2 menjelaskan pengaruh kenaikan tunjangan PNS terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik serta penurunan tingkat korupsi? 2 menit waktu Anda untuk menjawab dimulai sekarang. Tugas utama dari birokrasi adalah melayani setiap warga Jakarta, mulai dari dalam kandungan lahir sampai meninggal dunia. Jakarta mempunyai 135.222 pegawai, baik PNS maupun non-PNS, dengan 5.046 jabatan. Kami akan memastikan bahwa mereka bekerja maksimal untuk melayani warga Jakarta dengan hati. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran-ukuran yang jelas. Salah satunya adalah indikator kinerja. Indikator kinerja akan mengukur bagaimana dia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melayani warga Jakarta. Ukuran ini dilakukan setiap bulan karena terkait dengan tunjangan kinerja daerah. Dengan cara seperti itu akan ada kompetensi di antara mereka dan kompetisi di antara mereka untuk mencapai tunjangan kinerja daerah maksimal. Artinya apa? Artinya mereka sudah tidak perlu lagi melakukan korupsi, sehingga pelayanan yang diterima oleh warga Jakarta betul-betul bebas dari pungli. Ukuran-ukurannya jelas. Berapa misalnya untuk dinas pendidikan bisa menyalurkan KJP tepat pada sasaran.
Dinas tata air diukur seberapa banyak, seberapa panjang badan sungai yang bersih dan indah. Dinas taman juga seperti itu. Dinas perumahan juga seperti itu. Ukurannya jelas. Kami lebih mengedepankan bagaimana kepuasan warga Jakarta terhadap pelayanan birokrasi DKI Jakarta. Terima kasih. Baik, demikian paslon 2. Berikutnya paslon 3. Mohon untuk kembali tenang para pendukung. Kami sangat hargai semangat dan antusiasmenya, tetapi tentu harus tetap menjaga ketertiban. Pertanyaan untuk paslon 3. Dalam program kerja paslon 3 dinyatakan mengenai pembangunan budaya birokrasi yang efektif. Badan Kepegawaian Negara tahun 2016 mengeluarkan data tentang kompetensi dan potensi PNS pada level jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 dan pejabat administrator atau eselon 3 terhadap 1.128 di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasilnya hanya 11,52% yang dapat mencapai pemerintahan dengan kinerja tinggi. Sebanyak 34,57% PNS berdasarkan pengukuran tersebut memiliki kompetensi dan potensi yang sangat rendah, bahkan cenderung tidak bisa mendukung kinerja pemerintahan. Bagaimana paslon 3 melihat kondisi profesionalisme birokrasi di Jakarta dan apakah yang akan dilakukan terhadap PNS yang memiliki kompetensi dan potensi yang sangat rendah? Waktu 2 menit untuk menjawab, silakan. Aparatur pemerintah yang tidak kompeten seperti disampaikan tadi membutuhkan lebih dari sekedar good governance. Good governance itu pendekatan 90-an. Sekarang kita masuknya eranya open government, di mana pemerintah dan masyarakat bekerja bersama membangun wilayah, negara, dan lain-lain. Pendekatan ini membuat aparatur pemerintah dan warga negara bekerja bersama. Itu pertama. Yang kedua, tidak hanya dengan memberikan iming-iming tunjangan kinerja. Itu baik karena memberikan carrot dan memberikan sticknya jika tidak perform. Tapi yang tidak kalah penting adalah budaya kerjanya. Pemimpinnya harus merangkul, bukan memukul. Pemimpinnya harus mendorong motivasi, bukan malah menurunkan motivasi. Jadi yang dilakukan untuk membereskan persoalan kompetensi itu, 1. Libatkan publik. 2. Pemimpinnya memberikan arah yang memotivasi. 3. Adalah siapkan pelatihan terus-menerus sesuai dengan bidangnya. Bahwa dimanapun juga, di profesi apapun juga harus ada pengembangan. Dan pengembangan ini harus dikaitkan dengan bidang yang dikerjakan. Karena itu menghadapi persoalan kompetensi, maka kita bisa lakukan dengan membangun budaya yang sehat, partisipasi publik, dan memberikan ruang untuk pengembangan diri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah akan digunakan atau cukup? Kita sudah mendengarkan jawaban paslon 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kami persilakan paslon 2 untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, ini perlu kami jelaskan. Banyak sekali orang selalu berpikir kami ini one man show, kerja bukan tim. Kami ini bukan Superman. Kita ngurusin 72.000 pegawai. Bagaimana mungkin sungai-sungai di Jakarta orang bisa begitu puas, begitu bersih, sampah bisa begitu bersih, pelayanan terpadu satu pintu kami begitu baik. Dan saya temukan banyak PNS yang naik ke eselon 2 begitu bersyukur pada kami. Dia katakan, saya tidak pernah merasa begitu bangga menjadi PNS. Justru ketika Bapak menjadi gubernur lah, ada kebanggaan buat kami. Kami bisa umrohkan keluarga. Kami yang tidak pernah kepikir, seperti kami yang jujur ini bisa naik jadi eselon 2. Tapi dengan seleksi promosi terbuka yang Bapak lakukan, kami yang tidak pernah mimpi eselon 2 jadi eselon 2. Dan kami bawa pulang uang yang banyak sekali sekarang. Dan ini halal. Ini yang membuat kami begitu yakin
yang kami lakukan dengan talent pool, apa yang kami lakukan ini sesuai dengan amanat dari undang-undang aparatur sipil negara sebetulnya. Kami lakukan seleksi. Yang tidak senang tentu ada orang-orang yang kinerjanya tidak memenuhi syarat. Apa bedanya indikator kinerja kami dengan lakib? Kita ngerti tentu ada administrasi. Misalnya contoh dalam lakib tentang tata air, itu hanya berbicara administrasi melakukan pengerukan sungai sampai bersih. Itu hanya itu. Lalu apa beda indikator yang kami buat? Bukan hanya dievaluasi per tahun, tapi per bulan. Berapa lama genangan air di sebuah wilayah. Jadi kami tidak peduli Anda mau keruk atau mau bersihkan. Kalau genangannya itu lama, lebih dari sehari, maka Anda gagal. Maka di dalam sistem penggajian indikator, di dalam tunjangan kinerja daerah kami, itu hanya mencapai 80-90%. Kenapa? Karena tidak mudah untuk mencapai target yang kami berikan. Jadi semua PNS ada. Lalu orang merasa, kok saya main pukul, tidak merangkul. Mungkin banyak orang nggak pernah tahu. Hampir semua pernikahan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai rendah di DKI, saya hadir Sabtu Minggu. Bahkan kami mengajak nonton bersama. Bagaimana mungkin Jakarta bisa bersih kalau pegawai-pegawai tidak bekerja dengan hati? Bukan karena takut, tapi mereka merasa ini Jakarta kami bersama. Terima kasih. Sudah selesai, paslon 2 menanggapi. Kami mohon untuk tenang kembali. Kami percaya lancar dan bermanfaat menjadi tujuan kita untuk debat ini. Berikutnya, silakan paslon 3 menanggapi jawaban paslon 1 dan paslon 2. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Pertama-tama, pelayanan publik itu salah satunya harus berujung kepada penciptaan lapangan pekerjaan. Saya berjalan hampir 1 tahun lebih, menemui cerita-cerita seperti Mas Naufal, seorang pengusaha yang ingin membuka usaha di bidang MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibitions, mengalami kesulitan karena proses perizinannya berbelit-belit. Ease of doing business atau indeks kemudahan berbisnis di Indonesia yang mana banyak dikontribusi oleh Jakarta masih di posisi 91. Jakarta memiliki tugas yang sangat berat untuk memberikan kemudahan berbisnis. Kemudahan berbisnis yang simple, mudah, dan integrated. Terintegrasi. Bagaimana reformasi birokrasinya? Yaitu reformasi birokrasi yang ramah, yang efisien, dan transparan. Saya melihat banyak sekali lapangan kerja bisa dihadirkan jika tokoh-tokoh seperti Mas Naufal bisa membuka usahanya, menciptakan lapangan kerja bagi 10-15 orang dalam periode 10-20 tahun ke depan. Mungkin dia menjadi pengusaha yang sukses. Saya juga melihat bagaimana Ibu Susanti, pedagang kecil menjual kopi, bagaimana di wilayah Kembangan dia bilang dia tidak mendapatkan lahan usahanya. Kadang-kadang dia harus diusir oleh Satpol PP. Saya tanya, ada yang beli nggak Bu Susanti kopinya? Ada. Siapa? Kadang-kadang Satpol PP juga yang beli kalau lagi istirahat. Berarti di sini ada suatu PR yang sangat besar bagi kita menjawab tantangan dari Pak Jokowi untuk memastikan Indonesia masuk ke peringkat 40 besar ease of doing business. Saya yakin di bawah kepemimpinan kami, Anies Sandi, kami akan hadirkan ease of doing business masuk peringkat 40 di tahun ketiga kami dalam memberikan sebuah pelayanan untuk menciptakan lapangan kerja. Sudah saatnya pemerintah provinsi, pemimpinnya care, peduli terhadap penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Terima kasih. Demikian tanggapan paslon 3. Terima kasih semangatnya. Kita tenang kembali. Kita lanjutkan. Dan kini kesempatan bagi paslon 1 untuk menanggapi jawaban paslon 2 dan 3 dalam waktu yang sama, 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan.
Terima kasih. Tadi kita dengar klaim dari Bapak Basuki bahwa Jakarta semuanya bersih karena birokrasinya sudah baik. Tentu kita akui ada beberapa yang sudah bersih, tetapi pengalaman saya dan Pak Silvi bergerilya ke lapangan 3 bulan terakhir ini membuktikan bahwa banyak hal yang tidak terungkap selama ini kepada publik. Banyak sekali daerah yang masih sangat kotor, masih sangat menyedihkan kondisinya. Jadi saya menduga justru karena birokrasi yang dibangun selama ini penuh dengan rasa takut, diancam, kamu dicopot, dimutasi, dipindahkan, dipenjarakan, dipamerkan ke depan publik. Harga dirinya dihancurkan, padahal dia punya keluarga, punya teman, punya kerabat. Tetapi tidak dipedulikan itu semua karena alasannya ingin meningkatkan kinerja birokrat. Bagi saya itu bukanlah sesuatu yang konstruktif. Justru sebaliknya. Itu pula yang menurut saya menjelaskan mengapa raportnya merah. Angka atau ranking kinerja aparatur sipil negara di DKI Jakarta nomor 16 dari 34 provinsi di bawah NTT. Mengapa? Padahal anggarannya begitu besar. Mengapa? Padahal segalanya ada di Jakarta. Menurut saya ini ada kaitannya bahwa kepemimpinan dan manajemen yang selalu dilakukan dengan cara-cara tidak saja impulsif tetapi juga represif, maka hanya akan mematikan kreativitas. Dan celakanya kalau anak buah kita, birokrat di bawah kita serba takut, maka dia akan sangat mudah memberikan laporan-laporan yang bersifat ABS, asal Bapak suka. Ini bahaya. Ini pula mungkin yang tidak dilaporkan selama ini. Kalau ada yang masih rusak, masih kotor, tidak akan dilaporkan. Karena pasti takut. Bukannya diberikan arahan untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu, dia takut akan dipecat. Oleh karena itu lebih baik tidak dilaporkan. Ini yang terjadi. Dan inilah masukan-masukan dari masyarakat langsung yang kami temui di lapangan. Jika kita punya waktu ke lapangan, tentu kita akan merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Terima kasih. Demikian tanggapan dari paslon 1. Kami mohon untuk tetap tenang. Sekali lagi kami mohon untuk tenang, tertib sepanjang berlangsungnya debat. Hadirin dan pemirsa, debat kedua Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 akan kembali di segmen berikutnya dengan pendalaman tema mengenai pelayanan publik. Setelah yang berikut ini, boleh tepuk tangan di awal segmen. Ini adalah segmen ketiga. Dan di segmen ketiga ini, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis terkait dengan pelayanan publik. Dan seperti segmen sebelumnya, masing-masing paslon akan saling menanggapi. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon 3. Pertanyaan untuk paslon 3, dalam program kerja paslon 3 disebutkan penanggulangan masalah Jakarta yang menahun, diantaranya kemacetan. Data Masyarakat Transportasi Indonesia menyatakan kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai 150 triliun per tahun. Jumlah kendaraan terus bertumbuh dan tidak sejalan dengan pertumbuhan ruas jalan. Pemerintah DKI Jakarta menggenjot pembangunan flyover, underpass, dan tol dalam kota. Tetapi di sisi lain, jika jalan terus dibangun, akan meningkatkan insentif untuk pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi. Bagaimana strategi paslon 3 terkait pembangunan jalan dan penanganan kemacetan di Jakarta? Waktu 2 menit untuk menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Problem kemacetan di Jakarta karena kita semua mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. Karena itu, sederhananya solusinya adalah dengan memfasilitasi kendaraan publik massal. Bukan hanya kendaraan publik massal. Kalau hanya kendaraan publik saja bisa ojek, itu kendaraan publik, tapi tidak massal. Arahnya kemana? Arahnya kepada penggunaan seperti busway, bis, minibus, sampai dengan angkot. Yang kita akan bangun adalah sistem transportasi yang terintegrasi.
Artinya, kalau kita membayangkan warga Jakarta seperti badan, maka jalur transportasi adalah pembuluh darahnya, bisa mengalir ke seluruh bagian. Sistem transportasi yang ada di Jakarta, angkutan umum massal, tidak bisa menjangkau semua titik. Di Jakarta ada 13 juta motor, 4 juta mobil, dengan 10.200.000 penduduk. Dengan situasi seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah, pertama, membuat jalur MRT, LRT, dan BRT sebagai tulang punggung. Sesudah itu, jalur yang lebih kecil, bis yang lebih kecil, kemudian mikrolet, angkot, sampai ke wilayah-wilayah. Angkot bergerak di kampung, sehingga seorang warga yang mau pergi dari satu titik ke titik lainnya bisa menggunakan kendaraan umum dekat rumahnya dan sampai ke lokasi yang dituju. Hari ini tidak ada kendaraan yang sampai ke wilayahnya masing-masing. Dan kita akan menyiapkan Rp5.000 untuk seluruhnya, bukan hanya busway, naik mikrolet, naik angkot, bayar 5.000, pindah tiket terusan tanpa harus bayar sampai ke tempat tujuan. Dan itu dilakukan secara terintegrasi. Dengan cara demikian semua akan mendapatkan manfaat. Terima kasih. Waktu habis. Kita lanjutkan. Mohon tenang para pendukung. Semangatnya luar biasa, tapi harus tetap tertib selama berlangsungnya debat. Berikutnya pertanyaan untuk paslon 1. Dalam strategi kebijakan paslon 1 disebutkan diantaranya mengenai pengelolaan sampah. Sampah merupakan salah satu masalah utama di Jakarta. Volume sampah mencapai 6.500 sampai 7.500 ton per hari. Volume sampah yang sangat tinggi tersebut membutuhkan biaya besar untuk menanganinya. Pada sisi lainnya, kawasan di sekitar Jakarta juga semakin resisten untuk menerima dan menjadi tempat pembuangan akhir sampah dari Jakarta. Bagaimana strategi paslon 1 untuk mengelola sampah secara inovatif dan berkelanjutan? Silakan dijawab dalam waktu 2 menit dimulai sekarang. Bicara soal sampah, sekali lagi bicara soal sampah, kita punya Undang-Undang Nomor 8 tentang pengelolaan sampah. Bicara soal sampah sebenarnya itu diawali bukan pada TPA atau tempat pengolahan akhir, tapi lebih daripada awal, dimana ketika kita keluar dari rumah, kemudian ketika keluar kita dari mall, itu adalah persoalan sampah dimulai. Nah, disinilah bagaimana kita mengelola sampah ini. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan DKI Jakarta ini jelas sekali adalah pembangunan yang partisipatif dan sekaligus pembangunan yang empowerment, yang memberdayakan masyarakat. Di sini bukan hanya pemerintah yang harus mengelola sampah, tetapi kita mengikut sertakan partisipasi, bukan saja pemerintah sekali lagi, tetapi juga adalah produsen sampah. Siapa itu? Ini perusahaan-perusahaan yang memproduksi sampah itu. Sekaligus juga kita mengikut sertakan masyarakat. Dalam perjalanan saya bersama Mas Agus tentunya ketika melakukan gerilya lapangan, itu ternyata banyak sekali sampah-sampah. Kita ketemu di Muara Kamal, kita ketemu di Penjaringan, kemudian bahkan kita ketemu juga di Tanjung Priuk, kemudian di Cipinang Cakung. Sampai saya mengatakan, sesungguhnya bicara sampah, ini pemerintah kalau beri sekitar 7.000 ton per hari. Nah, ini harus dikurangi, Jadi diolah dulu sampah itu oleh masyarakat dengan bank-bank sampah melalui RW, ini empowerment. Nah, kemudian ketika sampai di pelayanan akhir atau di pembuangan akhir ini, kemudian dia akhirnya akan berkurang. Nah, disinilah saya ingin peran serta aktif masyarakat untuk ikut. Bahkan kita terjun ke lapangan, bukan hanya di atas meja, bukan di balai kota dengan rapim, kemudian marah-marah, tetapi kita langsung di lapangan. Waktu habis. Para pendukung, sekali lagi kita tetap tenang. Kami yakin seluruh pendukung dapat terus-menerus hingga selesai menjaga ketertiban bersama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kesempatan untuk paslon 2. Pertanyaannya adalah, program kerja paslon 2 diantaranya mencantumkan tentang isu air. Dan memang salah satu persoalan krusial warga Jakarta saat ini adalah air bersih.
Sekalipun sudah diswastanisasikan, sampai saat ini Pam Jaya belum mampu memasok secara optimal kebutuhan air bersih di Jakarta, baik dalam hal akses maupun dalam hal kualitas. Pam Jaya hanya mampu menyediakan 1/3 dari total kebutuhan air bersih. Padahal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan tahun 2019 PDAM di Indonesia harus bisa diakses oleh 99% masyarakat Indonesia. Sebagai tambahan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki data bahwa mayoritas air PDAM hanya dipakai untuk aktivitas MCK. Bagaimana strategi Paslon 2 untuk memastikan akses dan kualitas air bersih bagi warga Jakarta? Waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan, dimulai dari sekarang. Ya, ketika kami masuk, kami sadar perusahaan air minum itu dikuasai oleh swasta. Tapi tentu kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh investor ini. Maka kami melakukan renegosiasi. Selain renegosiasi dengan perusahaan Palija dan Aitra, kami juga memulai membangun sendiri penggabungan manajemen, sedang diurus perdanya, antara perusahaan air limbah, PAL, dengan perusahaan air minum. Artinya apa? Nanti ke depan, kalau Anda mau mendapatkan air bersih, maka Anda harus memasang air kotor. Nanti bagaimana caranya yang tidak mampu? Kami melakukan subsidi yang kita kenal dengan PSO, Public Service Obligation. Ketika masyarakat nggak mampu membayar nilai tertentu, kami yang membayar. Ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Yang mampu membayar lebih, yang tidak mampu kami subsidi. Nah, lalu apa yang kami lakukan lagi? Tentu persoalan air ini kami sadar betul. Orang yang tidak mampu justru membeli air 25.000 sampai 50.000 per kubik. Padahal air yang kami jual itu hanya untuk orang yang miskin hanya 1.050 rupiah per kubik. Ini tentu hal yang jauh sekali. Lalu bagaimana kami lakukan? Ternyata orang tidak mampu tidak sanggup membayar pemasangan awal. Nah, sekarang kami telah memasang puluhan ribu rumah-rumah, saya kira mungkin tahun itu bisa capai ratusan ribu, pemasangan gratis. Karena bagi orang yang tidak mampu, yang penting jangan bayar uang mukanya yang berat. Nah, kalau sehari-harinya kami kenakan 7.000 per kubik, bayar. Yang penting jangan bayar 1 juta, 1,8 juta untuk pemasangannya. Nah, program ini sedang kami kerjakan. PAL telah di-manage oleh orang-orang dari PAM. Kami yakin PU juga bekerja dengan baik. Kita lagi kerjakan pengolahan air limbahnya, maka sampai target akan tercapai. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, semua paslon sudah mendapatkan pertanyaan dan sudah menjawab pertanyaan yang disusun oleh tim panelis. Sekarang kita akan mempersilakan paslon 3 untuk menanggapi jawaban paslon 1 dan 2. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara, dimulai sekarang. Kami memulai sebuah program yang sekarang sudah menjadi gerakan, OKOC. Apa itu OKOC? One Kecamatan, One Center for Entrepreneurs. Jadi ide tadi mengenai sampah, bukan lagi sampah menjadi masalah, tapi sampah menjadi berkah. Sampah dengan program OKOC akan menjadi sebuah sumber penghasilan, memiliki nilai tambah. Banyak sekali pengusaha-pengusaha sekarang lahir dalam pengelolaan sampah. Kalau kita memberikan sebuah kesempatan bahwa mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa kita integrasikan dengan sistem yang sekarang sudah dibangun PPSU, itu sangat-sangat memberikan nilai tambah. Kami melihat begitu besar peluang OKOC untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Silakan Kang Anies, mangga. Dan terkait dengan air, yang kita perlu perhatikan di sini adalah lebih dari 5 juta warga Jakarta sampai dengan sekarang belum mendapatkan air PAM. Karena itu pipanisasi menjadi krusial. Seperti yang disampaikan juga tadi, pipanisasi. Karena itu kita yang akan dilakukan adalah prioritaskan pada kampung-kampung. Rumah dengan ukuran di bawah 150 meter akan menjadi prioritas utama. Otomatis kampung-kampung di Jakarta dan di situ tempat yang minim. Masuk langsung pipanisasi dan dalam 5 tahun tuntas. Yang kedua, akan diberikan subsidi 80% bagi mereka yang rumahnya di bawah ukuran 70 meter persegi.
Begitu Anda ketemu rumah di bawah 7 meter persegi, dengan sendirinya langsung hanya bayar 20%. Dan kita semua lakukan pipanisasi itu dengan 0 rupiah. Sebagaimana program kita juga memberikan pada warga yang hari ini tidak punya rumah untuk mendapatkan rumah dengan kredit DP-nya 0 rupiah. Dengan 0 rupiah DP, maka seperti juga pipa, mereka tak kuat membayar di awal. Rumah juga sama, jangan airnya mengalir tapi rumahnya tak dimiliki. Miliki rumahnya, miliki air bersihnya, dan kemudian merasakan kesejahteraan, keadilan di Jakarta. Itu yang akan kita laksanakan di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Waktu masih ada, apakah akan digunakan atau cukup? Baik, para pendukung harap tenang. Para pendukung harap tenang. Tata tertib sudah dibacakan di awal debat dan penyelenggara yaitu KPU DKI Jakarta mengingatkan kami moderator untuk mengingatkan Anda para pendukung. Jika ada yang tidak dapat menjaga ketertiban, maka penyelenggara berhak untuk mengeluarkan pendukung yang tidak tertib. Baik, kita lanjutkan. Silakan paslon 1 menanggapi jawaban paslon 2 dan paslon 3. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Masalah macet memang sangat membuat kita frustrasi, tetapi tidak menjadi skeptis karena saya dan Pak Silvi memiliki komitmen untuk bisa menghadirkan berbagai kebijakan dan juga inovasi, termasuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan hari ini dan dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tentu kita tahu bahwa pertumbuhan ruas jalan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Kita ingin benar-benar lebih mengajak dan membuat masyarakat berpihak pada kendaraan transportasi umum massal. Artinya kita harus memberikan insentif yang tepat, harus aman, nyaman, tepat waktu, dan juga terjangkau. Selain itu, kita juga ingin mengedepankan pola-pola hidup yang lebih efisien lagi. Kita bangun transit hub yang memadai, intermoda transportasi juga dapat terjadi, dan pada akhirnya sasaran kita adalah mengurangi waktu tempuh pada saat-saat peak hours. Dan juga kita ingin membangun jalur-jalur khusus sepeda, termasuk memberikan insentif yang positif bagi para pejalan kaki. Artinya pedestrian kita juga harus baik. Kemudian terkait dengan masalah air, kita tentu ingin meyakinkan bahwa dari 800.000 terdaftar sebagai pelanggan air di Jakarta, ada 22% yang belum mendapatkan pelayanan dengan baik. Kualitasnya tidak baik, tidak lancar. Banyak sekali masalahnya, termasuk adanya pencurian air di tengah-tengah perjalanan. Dan kita ingin yakinkan itu tidak terjadi. Harus ada enforcement yang baik. Tetapi di saat yang bersamaan, kita juga harus memahami bahwa masih banyak masyarakat kita yang tidak memiliki akses terhadap air baku yang baik, yang bersih. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bisa menyiapkan persediaan air baku yang semakin baik. Tentu kita harus lakukan secara sistematis. Kita bangun kolam-kolam retensi, termasuk sumur-sumur resapan dan juga dengan water harvesting. Dan itu semua akan menambah suplai air diperlukan, jika diperlukan oleh masyarakat sewaktu-waktu. Dan terakhir saya menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Pak Silvi dalam mengelola sampah. Selain kita merevitalisasi tempat pengolahan air, kita juga membangun intermediate treatment facility untuk menjadikan sampah menjadi energi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, semangatnya, kita tenang. Sekali lagi kami mengingatkan sebagai moderator, pesan dari penyelenggara KPU Provinsi DKI Jakarta, jika ada pendukung yang tidak dapat menjaga ketertiban selama berlangsungnya debat, maka penyelenggara berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruangan debat. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Kini kesempatan yang sama diberikan pada paslon 2 untuk menanggapi jawaban paslon 1 dan 3 dalam waktu 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda mulai berbicara. Perlu saya jelaskan soal transportasi. Yang kita lakukan ini bukan membangun jalan terus. Tidak ada di dunia yang bangun jalan bisa memenuhi untuk atasi kemacetan. Maka yang kami bangun adalah yang berbasis rel kereta api, MRT, LRT. Tentu ada bus rapid transit yang kami selesaikan
koridor, 315 koridornya. Lalu apa yang kami lakukan? Tahun lalu, mungkin pasangan paslon 3 tidak baca, tahun lalu kami Transjakarta telah menambah 53 trayek baru. Tahun ini akan menambah 77. Langsung masuk ke perumahan-perumahan. Kenapa belum kelihatan? Karena kami tidak ingin impor. Hampir semua bus kami beli dari lokal karoseri. Lalu apa yang kami lakukan lagi? Kami sedang membangun banyak apartemen di atas terminal-terminal maupun stasiun-stasiun maupun pasar-pasar kami, supaya pekerja-pekerja orang Jakarta yang nggak mampu beli rumah di Jakarta, kerja di Jakarta, kembali tinggal di Jakarta dengan menyewa apartemen harga kos. Tapi ketika gajinya di atas 10 juta, kami akan menjual apartemen itu dengan harga modal hanya 300 juta untuk ukuran 36. Jadi ini akan mendorong mengatasi kemacetan. Bahkan sekarang kami melakukan subsidi. Orang Tangerang, Depok, Bekasi ke Jakarta bayar 3.500. Lalu dari mana uang subsidi nanti bisa sampai 45 triliun? Itulah kami kenakan jalan berbayar atau dikenal dengan ERP. Dari uang ini masuk, ini akan kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Lalu mengenai sampah, Februari ini, bulan depan kami sudah groundbreaking membangun waste to energy, dikerjakan oleh BUMD kami. Jadi kami sudah siapkan, semua bertahap, termasuk di kampung-kampung harus dididik dengan uang yang baik. Mungkin Mas Jarod bisa tambahkan sedikit. Terima kasih. Untuk mutasi, promosi, dan demosi, ukurannya jelas. Kita sangat sabar. Beberapa kali kita berikan peringatan, masukan. Jangan korupsi. Warga Jakarta butuh pelayanan yang cepat, tepat, profesional, dan bebas dari pungli. Oleh karena itu, apabila ada mereka-mereka yang lambat untuk mengeksekusi kebijakan dengan menyesal, dengan senang hati juga, kami akan ganti. Oleh sebab itu, untuk pergantiannya, kita membuat dengan cara lelang terbuka. Terima kasih. Segmen 3 telah kita ikuti bersama. Segmen 2 tadi tentang reformasi birokrasi, segmen 3 tentang pelayanan publik, dan segmen berikutnya akan semakin seru karena antar paslon akan saling bertanya dan menanggapi. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan debat publik calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Di segmen ini, masing-masing paslon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan ditanggapi kembali. Format ini sudah dilakukan pada debat yang pertama 2 pekan lalu. Kesempatan pertama bagi paslon 1 bertanya kepada paslon 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Yes. Saya cek. Kami akan pastikan audio untuk paslon 1. Mohon tenang, karena waktu tidak akan dikurangi, waktu baru akan dihitung mundur sejak paslon berbicara. Dapat dibantu oleh penyelenggara? Mikrofon untuk paslon 1. Kami sampaikan kembali, ini adalah kesempatan paslon 1 bertanya kepada paslon 2. Waktunya adalah 1 menit, dimulai sekarang. Saya ingin bertanya terkait dengan diskresi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait dengan diskresi, maka sebetulnya diskresi dapat dilakukan dengan dan juga jika tidak tercantum dalam undang-undangan. Dan dari beberapa pergub yang dilahirkan akhir-akhir ini itu menunjukkan bahwa ada alasan-alasan atau argumentasi terkait dengan diskresi. Sebagai contoh, bagaimana koefisien lahan bangunan yang jika ada pengembang membangun sebuah gedung dan melebihi dari KLB yang ditentukan, maka itu masuk ke dalam kompensasi dan bisa digunakan tanpa melalui kas negara. Ini
Saya bertanya, apakah prinsip-prinsip seperti ini bertentangan dengan upaya untuk membangun birokrasi yang akuntabel dan juga tentunya bertanggung jawab? Mohon dijelaskan sehingga kita bisa jelas semuanya di sini. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari Paslon 1. Paslon 2, silakan Anda menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Saya mungkin orang yang salah satu yang beruntung. Saya ini mantan anggota DPR RI Komisi 2 yang membidanin untuk membuat undang-undang diskresi ini. Lalu hubungan dengan koefisien luas bangunan, apa yang terjadi di Jakarta? Itu ada peraturan di dalam Perda. Kalau dilintasi oleh transportasi massal berbasis rel, maka kami membangun LRT, maka koefisien luas bangunan boleh ditinggiin. Kalau dilewati oleh transportasi massal berbasis rel atau BRT, ini mesti dicatat baik-baik. Kalau tidak, maka nanti tidak boleh naikkan. Anda mau teriak, mau bayar 1 triliun pun tidak bisa, karena ini ada perda yang mengatur. Lalu yang jadi masalah bagaimana sekarang? Ternyata ketika KLB diizinkan dinaikkan karena berbasis rel, penumpangnya banyak, tidak ada pengaturan diizinkan dari undang-undang administrasi menerima uang tunai ke dalam APBD. Lalu bagaimana? Masa kita aja tambah untung, kita nggak dapat untung? Nah, disitulah kita mengenakan kontribusi tambahan dengan dasar perjanjian kerjasama. Kami telah menerima hampir 3,8 triliun, bukan dalam bentuk uang, komitmen 3,8 triliun. Dengan cara apa? Setelah dia membangun infrastruktur, trotoar, seperti Semanggi. Saya bisa tunjukkan, ini Semanggi kita bangun 400 miliar, itu dari uang kontribusi orang menaikkan bangunan di sekitar Semanggi. Kenapa Semanggi bisa dinaikkan begitu tinggi? Karena dilewati oleh MRT. Ini 400 miliar. Nanti mencatatnya bagaimana? Kita menggunakan perusahaan penilai. Setelah mendapat nilai berapa, itu dibukukan ke APBD sebagai aset, sebagai pendapatan lain-lain. Jadi ini sangat jelas, tetap berdasarkan good governance dan transparansi. Karena itu moto kami, BTP. Jawaban Paslon 2 sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan setelah seluruh pendukung tenang. Kini waktu 1 menit 30 detik untuk Paslon 1 menanggapi jawaban Paslon 2. Silakan. Lama sekali menanggapinya, Pak. Ini pengalaman. Saya tahu betul kalau bicara soal keuangan negara, ada Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, khususnya pasal 3 dan ayat 6, bahwa semua penerimaan daerah dan alokasi anggaran daerah harus masuk di dalam APBD yang disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Betul, Ketua? Tapi saya melihat di sini, bagaimana bisa dilaporkan kepada DPRD DKI Jakarta sementara harmonisasi antara eksekutif dan DPRD tidak terjadi. Nah, ini yang perlu kita sepakati, bahwa semua uang yang masuk itu harus masuk dulu dalam tungku. Apakah itu karena diskresi, apakah ini karena kebijakan-kebijakan, tapi yang pasti ini pertama harus ada harmonisasi dengan DPRD. Jadi DPRD tahu bahwa uang itu masuk dalam tungku dulu, tidak kemudian langsung diberikan kepada asisten pembangunan. Kemudian ketika ada persoalan yang harus dibangun, kemudian ditanya, asisten pembangunan silakan keluar dari sana. Ini namanya non budgeter. Artinya ini sudah tidak boleh lagi dalam undang-undang, dan ini harus sekali lagi dipertanggungjawabkan, dan DPRD harus mengetahui hal ini, bukan one man show. Terima kasih. Para pendukung harap tenang. Kita akan lanjutkan setelah para pendukung tenang. Paslon 1 sudah memberikan tanggapan balik. Sekarang Paslon 2 dipersilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Kadang-kadang sama-sama birokrat memang agak lucu. Ini barang yang berbeda.
kuasai sekali soal administrasi keuangan negara. Saya orang keuangan. Yang dimaksud beliau itu betul, harus masuk kalau pendapatan lain-lain. Ini bukan. Makanya kami tempuh dengan cara apa? Dengan perjanjian. Jadi ini semacam kerelaan. Karena ini tidak ada kewajiban membayar, makanya ada perjanjian kerelaan. Perjanjian tanda tangan inilah baru bisa bangun. Dan nilainya bukan uang yang diterima, tapi adalah barang. Dan barang pun pakai jasa penilai. Jadi ini jelas sesuatu yang berbeda. Kalau memang itu dibilang salah, sudah ada temuan. Kenapa tidak ada temuan? Karena memang ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau sumbangan kami terima uang, ini tidak ada dasarnya. Nah, jadi pengertian di sini jelas keuangan yang disampaikan undang-undang tadi berbeda. Makanya saya kira ya, birokrat-birokrat yang lama ini, saya mengerti, walaupun sudah 20-30 tahun jadi pejabat, tapi undang-undang tentang keuangan berbasis kinerja, itu baru dilakukan sejak tahun 2001. Dan seluruh Indonesia dijalankan 2006. Kebetulan saya orang keuangan, saya jadi bupati, jadi DPRD, saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih. Saling bertanya, menjawab, menanggapi dan menanggapi kembali sudah dilakukan antara paslon 1 dan 2. Bisa tenang? Bisa tenang kembali? Bisa tenang kembali para pendukung? Kita semua sesuai komitmen sejak awal dan kami tidak akan pernah bosan mengingatkan untuk ketertiban sepanjang berlangsungnya debat pada malam hari ini. Sekarang giliran dari paslon 2 ke paslon 3. Paslon 2 silakan bertanya, waktu Anda 1 menit. Dimulai sekarang. Terima kasih Pak Anies. Saya kemarin mendengar ada inkonsistensi terkait dengan kebijakan program reklamasi. Di satu sisi Pak Anies menyampaikan bahwa nanti akan kita kaji. Di lain sisi reklamasi harus dihentikan. Tolong berikan penjelasan kepada kami bagaimana kalau kebijakan kita untuk mengkaji dan bagaimana kalau untuk menghentikan. Terima kasih. Waktu masih ada, akan digunakan atau cukup? Paslon 2? Baik, cukup. Baik, selanjutnya kita persilakan paslon 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang sangat penting bagi kami. Masalah reklamasi adalah masalah keadilan. Proses yang dilakukan sekarang sangat tidak terbuka, sangat tidak berkeadilan. Jauh dari sebuah komitmen terhadap transparansi dan terhadap fairness, di mana nelayan tidak pernah dipikirkan dampaknya. Sudah ada bukti di pengadilan dan sudah divonis. Bagi kami ini adalah sebuah harga mati bahwa kita harus hadirkan keadilan kembali di Jakarta. Mengenai perjanjian, saya dulu pebisnis juga. Saya tahu pasti ada sengketa nantinya. Dan itu ada melalui undang-undang, ada badan yang akan menyelesaikan persengketaan dengan konsumen. Dispute itu selalu ada. Dan harus ada resolusinya dengan menjunjung tinggi sebuah keberpihakan. Keberpihakan kepada siapa? Kepada rakyat. Kepada rakyat yang selama ini tidak merasakan keadilan yang dihadirkan untuk mereka. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah perjuangan untuk membela rakyat. Silakan Mas Anies. Dan terkait dengan itu, kita berbicara tentang reklamasi untuk siapa? Sehingga ketika kita menempatkan reklamasi untuk kepentingan publik, itu diatur oleh pemerintah pusat, maka persoalan jadi lain. Tapi ketika semata-mata ini itu menjadi kegiatan komersial, apalagi yang dibicarakan semata-mata urusan pembeli dan penjual di dalam pengembangan tempat-tempat tinggal di sana, pertanyaan besar. Ada belasan ribu, bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta terlindungi. Kita akan lanjutkan. Paslon 2
2 saatnya menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai sekarang. Ya, saya terima kasih sekali. Banyak orang itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan. Banyak orang tidak tahu Pulau Reklamasi ini dirancang oleh Pak Harto sejak tahun 90. Ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan, kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu membangun nelayan. Karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial. Banyak orang nggak ngerti, pulau yang direklamasi 100% sertifikat atas nama Pemda DKI. Lalu yang bisa dijual 5% juga punya DKI. Lalu yang bisa dijual lagi 15% dari NJOP tiap tahun dia jual. Ini juga dipakai membangun infrastruktur DKI. Kalau dalam 10 tahun mereka membangun, mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira-kira 128 triliun. Hitungan perkiraan saat ini. Artinya, tanggul kita selesai, rumah susun nelayan selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk semua rumah susun kita selesai. Nah, ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Bukan mengatakan win-win solution. Tetap mau win-win atau apapun, yang diutamakan adalah rakyat. Makanya jangan heran kami mendapat penghargaan pencapaian pembangunan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia. Karena targetnya manusia. Terima kasih. Baik. Pendukung paslon 2 harap tenang. Selanjutnya paslon 3 silakan menanggapi kembali dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Yang selalu dibanggakan sebagai paling tinggi di seluruh dunia, IPM ibu kota selalu paling tinggi di mana-mana, nggak ada yang aneh. Yang aneh itu adalah Jakarta, pertumbuhannya salah satu yang paling lambat di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah bangga. Jangan bangga dengan IPM yang tinggi. Tinggi di mana-mana, namanya ibu kota IPM-nya pasti tinggi. Yang penting itu tumbuh atau tidak. Ternyata di Jakarta ini dibandingkan di daerah lain pertumbuhannya paling rendah. Artinya tingginya itu warisan, bukan hasil karya sendiri. Itu catatan ya. Kemudian yang kedua mengenai reklamasi. Reklamasi ini kita berencana untuk menggarisbawahi. Kalau bicara tentang masa lalu, Pak Basuki, korupsi pun sudah dimulai dari zaman dulu. Apa ya kita mau teruskan? Apakah selalu segalanya yang dari masa lalu berarti harus diteruskan? Yang sudah sekarang ada, kita manfaatkan untuk kepentingan publik. Warga Jakarta sekarang nggak punya pantai. Warga Jakarta sekarang nggak pernah merasakan rasanya berada di pesisir. Namanya aja Sunda Kelapa. Di mana nyur-nyur melambai itu? Nggak ada. Karena itu yang kita lakukan, memanfaatkan wilayah yang sudah ada untuk warga Jakarta merasakan memiliki pantai. Bukan sekelompok orang top of the top merasakan indahnya Teluk Jakarta. Biarkan rakyat kebanyakan yang merasakan indahnya Jakarta lewat tanah yang sudah direklamasi hari ini. Pendukung paslon 3 tenang, kita akan lanjutkan. Antara 1 dan 2 sudah, 2 dan 3 sudah, sekarang 3-1. Paslon nomor 3 silakan bertanya kepada paslon 1 dalam waktu 1 menit, waktu dimulai sekarang. Ibu Silvi sudah di birokrasi 38 tahun. Dan Ibu Silvi sudah merasakan kepemimpinan dari beberapa gubernur sebelumnya. Ibu Silvi pernah di beberapa posisi. Yang saya ingin tanyakan, yang kami Anies Sandi ingin tanyakan, bagaimana pendapat Ibu Silvi terhadap reformasi birokrasi dan kepemimpinan yang dijalankan oleh Pak Basuki? Pertama, dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk 5 tahun ke depan membantu rakyat Jakarta menyediakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendidikan. Terima kasih. Waktu masih ada, cukup. Semua pendukung harap tenang. Sekali lagi harap tenang semua pendukung. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang.
Terima kasih Mas Sandi. Hampir saja kita berpasangan. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, kita tahu betul bahwa beda dulu dengan sekarang. Ketika sebelum Undang-Undang ASN 2014 memang itu kita memakai Undang-Undang tentang kepegawaian. Sekarang ASN. Artinya bahwa tetap ada hal yang tetap kita lakukan, yaitu bagaimana reformasi birokrasi ini. Yang pertama adalah bagaimana ramping struktur kaya fungsi. Dan kita akui bahwa beberapa pendahulu kita, bukan baru sekarang saja, itu sudah dilakukan ramping struktur kaya fungsi. Pastinya makin kemari harus makin ramping dan fungsinya makin banyak. 779 pegawai negeri sipil dengan 68.649, mudah-mudahan saya tidak salah, itu PPSU atau PHL-nya. Ini memang memerlukan satu reformasi birokrasi di mana fit and proper test, computer assisted test itu diperlukan sekali. Tetapi jangan dengan sudah rapihnya kita sudah punya yang namanya talented tools management, kita punya semuanya, tetapi kemudian ada diskresi kembali gubernur bahwa ini diperlukan. Orang yang sudah sekolah, saya yakin Pak Anies mengerti betul bahwa sistem pendidikan ini dipersiapkan apabila seorang menjadi dokter, dipersiapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau pengetahuannya tentang dokter. Bukan kemudian jadi camat. Bukan kemudian akhirnya seorang yang memang dari IPDN jelas dia tentang kepamongan, kemudian dia mengurus masalah tata air. Di sini yang perlu kita benahi, di sini perlunya penyempurnaan. Dan mari, saya kira kita perlu fit and proper test dan juga yang sangat baik. Waktu habis. Kini saatnya paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Aku jawab dulu ya. Ya, terima kasih Bu Silvi dengan penjelasannya tadi. Meskipun sebenarnya bisa lebih tajam lagi dalam menunjukkan di mana yang baik, di mana yang kurang dan perlu perbaikan. Tapi saya melihat juga perhatian pada keadilan tidak menjadi prioritas utama. Salah satu problem yang kita saksikan sekarang, misalnya kita menemukan bahwa kepala sekolah dengan pegawai TU misalnya, tunjangan TKD-nya, tunjangan kinerja mereka itu berbeda sekali. TU bisa jadi lebih tinggi justru dari kepala sekolah. Kenapa? Di sini menjadi penting, jadi perhatian. Kualitas manusia harus jadi prioritas. Tunjangan kinerja bukan saja untuk birokrasi yang 70.000 itu, tapi jangan lupa yang 85.000 guru di sekolah umum, yang 31.000 guru di madrasah. Mereka memerlukan tunjangan yang tidak kurang. Apalagi kalau kita lihat PPSU mendapatkan perhatian baik, kita senang. Dapat gaji di atas 3 juta, tapi masuk guru PAUD gaji mereka 200.000, 300.000. Kita akan naikkan 3-4 kali lipat gaji PAUD untuk guru-guru di Jakarta ini. Menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan untuk birokrasinya sendiri, tapi untuk pelayanan publik di hal prioritas. Apa hal prioritas itu? Peningkatan kualitas manusia di Jakarta. Terima kasih. Baik, kita mulai. Paslon 1 punya waktu yang sama 1 menit 30 detik untuk menanggapi paslon 3. Dimulai dari sekarang, silakan. Terima kasih. Saya melihat memang taktiknya baik sekali, bertanya kepada kami untuk menyerang nomor 2 begitu. Tetapi begini, kita sepakat bahwa memang reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Dan cara-caranya itu banyak. Tetapi yang jelas, bagi kami, membangun birokrasi itu harus menggunakan hati juga. Ingat, birokrasi, sistem, itu intinya adalah manusia. Manusia terdiri dari pikiran dan hati. Dan dengan itu, mereka bisa bekerja dengan baik, optimal, dan melayani publik dengan sebaik-baiknya. Kemudian aspek kedua, rule of law. Dalam membangun good governance, atau istilahnya silakan mau open government dan lain sebagainya, tetapi intinya
membangun tata kelola pemerintahan yang baik itu harus menjunjung tinggi ataupun benar-benar memahami rule of law, supremasi hukum. Mengapa? Karena kita ingin menjadikan birokrasi kita bersih dan transparan. Nah, kalau tadi dikatakan diskresi atas azas kerelaan, kemudian menabrak undang-undang, saya pikir ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Kalau hanya katakan itikat baik, kemudian kita melanggar undang-undang yang sudah ditentukan sebelumnya, maka kita sebenarnya menyimpan bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu, dan ini tidak baik untuk generasi berikutnya. Pendukung 1, paslon 1 mohon tenang. Kita sudah menyimak bagaimana saling bertanya antar paslon dan masih akan dilanjutkan dalam format serupa dalam segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Anda masih menyaksikan debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Pada segmen ini masih sama seperti segmen sebelumnya, di mana antar paslon kembali saling bertanya, menjawab, dan saling menanggapi. Kali ini, paslon 2 silakan bertanya kepada paslon 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kami melakukan kebijakan untuk merelokasi rumah-rumah di bantaran sungai dalam bentuk rumah susun. Pasangan nomor 1, Mas Agus, ada program rumah untuk rakyat dengan cara dibangun di tempatnya dengan tanpa menggusur. Kemudian disampaikan ada 390 hektar lahan di pemukiman kumuh dan di bantaran sungai yang akan dibangun. Pertanyaan saya adalah, bagaimana membangun tanpa memindahkan dan menertibkan bangunan itu sehingga bisa warga di bantaran sungai dan daerah-daerah yang melanggar itu mendapatkan rumah yang layak huni. Terima kasih. Paslon 2 masih memiliki waktu, apakah masih mau dimanfaatkan? Ya, intinya kami tidak sanggup melakukan itu. Kita minta pendapat gimana gitu. Cukup. Selanjutnya, paslon 1 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Benar, Pak Jarod, bahwa kami meyakini semua bisa ditata, kita semua bisa menata Jakarta, membangun Jakarta tanpa harus menggusur warganya begitu saja, semena-mena. Itu adalah komitmen dan itulah yang akan kami perjuangkan untuk seluruh warga Jakarta. On-site upgrading adalah paradigma yang akan kami gunakan. Membangun, meremajakan kampung di tempat yang sama. Akhirnya tidak mencabut mereka dari habitat aslinya. Karena yang terjadi adalah semakin meningkatnya kemiskinan di perkotaan. Caranya tentu kita lakukan dengan mengalokasikan lahan yang ada, karena dengan membangun dari atau mengkonversi dari horizontal housing, perumahan yang horizontal, menjadi perumahan yang vertikal. Tentu ada lahan-lahan yang bisa digunakan untuk tetap mereka mendapatkan hunian yang layak dan juga tidak mengganggu aliran sungai. Dan ini juga kita lakukan secara paralel karena kita meyakini bahwa lingkungan hidup juga harus dipelihara sehingga tidak menghadirkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan, terutama banjir. Dan itu dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Kami berbicara dengan banyak aktivis, berbicara dengan berbagai komunitas. Mereka mau untuk bergeser sedikit, bukan gusur, bergeser sedikit untuk didirikan rumah hunian yang layak. Mereka yakin bahwa dengan cara-cara seperti itu mereka tidak akan kehilangan miliknya. Mereka akan tetap memiliki rumah, bukan rusunawa tapi rusunami. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka tidak akan kehilangan mata pencahariannya, karena kita integrasikan dalam program rumah rakyat itu adalah tempat-tempat usaha yang layak. Dan terakhir, mereka akan memiliki status dan martabat yang terjaga. Dan ini penting untuk kesejahteraan rakyat Jakarta. Baik. Paslon 1 sudah memberikan jawaban. Harap tenang. Paslon 1 sudah memberikan jawaban. Selanjutnya kami persilakan paslon 2 untuk menanggapi kembali jawaban paslon 1
dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang kami maksudkan begini sebetulnya. Kami selama ini mau melakukan normalisasi sungai. Makanya kami berusaha membangun baik rumah susun, memindahkan. Lalu kami juga mengerti biaya hidup dari rumah susun di tempat jauh juga mahal. Makanya kami juga menggratiskan transportasi, termasuk memberikan KJP, tunjangan, sembako, macam-macam. Kenapa? Karena ada PP, Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011, itu jelas dikatakan bangunan yang ada berdiri di atas sempadan sungai itu harus ditertibkan supaya fungsi sempadan sungai kembali seperti sedia kala. Lalu bagaimana pasangan nomor 1 bisa mendapatkan lahan 350 hektar kalau ada di lokasi yang sama? Karena Jakarta ini sempadan sungai yang dimaksud adalah bukan hanya daerah aliran sungainya, termasuk juga jalan inspeksinya yang kira-kira 8-10 meter. Jadi tidak mungkin kita mendirikan bangunan di atas jalan inspeksi. Bagaimana mau mengontrol, memelihara sungai yang kita normalisasi, yang sudah kita betonisasi kalau tidak ada jalannya? Nah, jadi inilah yang kami tanyakan. Bagaimana dapat 390 hektar, lalu bagaimana caranya Anda tidak melanggar berlawanan dengan PP nomor 38 tahun 2011 yang menugaskan kita menertibkan bangunan di atas sempadan sungai. Terima kasih. Kini waktu yang sama 1 menit 30 detik, Paslon 1 untuk menanggapi kembali, dimulai dari sekarang. Ya, ini diferensiasinya. Jika kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan benar-benar firm untuk meyakinkan kita bisa menata, membangun, mengelola, mempercantik kota ini tanpa harus menggusur. Kita bisa. Yang penting kita kreatif dan terbuka dengan berbagai masukan, terbuka dengan berbagai inovasi. Dan kita lihat, kita lakukan benchmark. Negara lain sudah melakukannya, bisa berhasil. Kota lain di Indonesia juga melakukannya, bisa dan berhasil. Intinya di goodwill. Kalau dengan alasan mempercantik, menormalisasi sungai dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya ada alasan-alasan motif lain di luar itu, kemudian secara semena-mena menghancurkan rumah rakyat di depan mata mereka. Ini yang sebetulnya menjadi permasalahan sosial. Ketimpangan semakin menjadi-jadi. Saya berbicara ke berbagai lokasi. Mereka mengatakan, Pak, kami sebetulnya rela saja kalau dilakukan relokasi, bukan digusur dengan paksa dan tanpa kompensasi. Ini masalahnya. Dan kami tidak punya hati untuk melakukan hal seperti itu. Dan kita semua tentu ingin masyarakat hidup dengan baik, sejahtera, dapat tersenyum, tidak memiliki trauma yang membebani hidup mereka sampai kapanpun. Dan ini adalah urusan kemanusiaan, urusan hukum. Dan DKI Jakarta dengan APBD 70 triliun rupiah, rasa-rasanya sangat disayangkan kalau tidak ada sedikit pun perhatian untuk mereka. Terima kasih. Para pendukung paslon 1, 2, dan 3 mohon tenang. Ya. Kami silahkan untuk duduk kembali yang berdiri, karena sepanjang acara berlangsung silahkan Anda untuk tetap duduk. Baik, berikutnya kesempatan bertanya kepada paslon 2 untuk bertanya kepada paslon 3 kepada paslon 2 dalam waktu 1 menit dimulai sekarang. Nyak, babe, empok, abang, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang berada di rumah, semua pasti merasakan bahwa menyaksikan Jakarta sebagai tanah kesempatan, tanah untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, tapi itu membutuhkan kompetensi, membutuhkan keterampilan. Kenyataan hari ini di Jakarta, anak-anak kita hanya 68% APM di Jakarta. Apalagi kalau kita lihat per daerah. Di Jakarta Utara angka APM-nya 52%. Artinya hampir separuh anak usia SMA di Jakarta Utara tidak masuk sekolah. Pak Basuki, Pak Jarod, langkah apa yang dilakukan untuk memastikan pelayanan publik yang menghadirkan keadilan untuk sejahtera benar-benar hadir di Jakarta? Baik, pertanyaan sudah disampaikan, dan berikutnya silakan paslon 2 untuk menjawab. Dimulai dari sekarang,
Waktu Anda 2 menit. APM di Jakarta 67%. Betul. Tetapi APM secara nasional adalah 59%. Oleh karena itu, kami memberikan subsidi kepada siswa-siswa SMU dalam bentuk KJP supaya mereka bisa melanjutkan dan meneruskan dan kita bisa meningkatkan APM ini. Seluruh pelajar SMU itu kita berikan KJP bagi yang tidak mampu. Tentu saja Jakarta sebagai kota harapan ada di antara mereka yang bekerja sehingga tidak bisa melanjutkan sampai tuntas. Tetapi kita juga membuka sekolah kejar paket sehingga mereka bisa belajar pada malam hari. Dengan cara seperti itulah di Jakarta kita betul-betul menginginkan bahwa APM-nya kalau bisa mendekati 90. Sekarang ini anak-anak kita sudah bisa sekolah dengan baik dan kemudian sampai kita mereka-mereka yang sudah lulus SMA pun ketika dia menerima KJP dia akan terus lanjut untuk mendapatkan beasiswa ketika dia diterima di perguruan tinggi negeri. Oleh sebab itu kami masih tetap optimis bahwa APM DKI Jakarta ini akan kita tingkatkan. Oleh karena itu, kami membutuhkan waktu 5 tahun tidak cukup. Kita perlu 5 tahun lagi dan kita akan tunjukkan bahwa anak-anak DKI betul-betul unggul sampai dengan perguruan tinggi negeri dengan mereka mendapatkan beasiswa. Bukan hanya sekedar tingkat SMU. Begitu. Terima kasih. Sudah dijawab? Masih ada waktu, silakan. Ya, progres penambahan APK itu kami 5% nasional. Waktu habis. Baik, silakan kepada paslon 3 untuk memberikan tanggapan balik kepada paslon 2 dalam waktu 1 menit 30 detik. Silakan dari sekarang. Ini Jakarta. Ini Jakarta. 60% lebih perekonomian Indonesia di Jakarta. Dan bicara APM tadi ya di atas nasional. Nggak perlu bangga, wong ibu kota. Tapi masalahnya angkanya di bawah Biak. Di bawah Biak angka Jakarta Utara itu. Bagaimana kita? Dan itu tempat tinggalnya Bapak Gubernur. Karena itu masalah bagi kita adalah memastikan mengurusi pendidikan ini bukan sekedar soal memberikan KJP. Dan Bapak sudah lakukan itu 5 tahun dan masih banyak yang tidak terima KJP. Bu Yos di Pondok Pinang berkeluh kesah. Kenapa? Karena pengelolaannya bermasalah. Bagaimana kita bisa menitipkan Jakarta 5 tahun lagi pada Anda ketika mengurusi ini saja tidak beres. Dan ini mendasar bagi semua keluarga di Jakarta. Bagi semua keluarga di Jakarta, memastikan anaknya bisa sekolah itu paling mendasar. Mereka tahu untuk pekerjaan apapun diperlukan. KJP Plus yang kita siapkan memastikan bukan hanya anak dalam sekolah. Pemerintah bukan hanya mengurusi anak sekolah, tapi anak putus sekolah akan mendapatkan KJP Plus. Mereka bisa kursus menggunakan KJP Plus. Yang tidak kalah penting, pemberiannya akan menggunakan jaringan RT RW. Mengapa? Mereka yang tahu tentang masyarakat miskin di Jakarta. Sekolah guru bukan orang yang paling tahu tentang itu. Tugasnya mendidik di sekolah. Menjangkau warga miskin, kita gunakan jaringan aparatur, bahkan sampai warga lewat RT dan RW. Semua dapat KJP Plus. Tanggapan paslon 3 sudah disampaikan. Kini kesempatan kami mohon tenang, sekali lagi mohon dapat tenang. Kami tegaskan, kita sudah memasuki segmen kelima dan sepanjang acara sejak awal penyelenggara mengingatkan jika ada yang tidak tertib maka penyelenggara berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruangan debat. Kesempatan untuk menanggapi kembali 1 menit 30 detik paslon 2. Silakan. Ya, sebetulnya kita maklum ya, Jakarta ini memang kota besar, orangnya banyak. Misalnya dari Ombudsman, kami ini juara 16 kata Ombudsman, tapi dari 33 provinsi. Pak Anies Kemendikbud juara 22 dari 22 kementerian gitu loh. Ini juga jadi masalah kan. Nah, yang kami mau sampaikan ini adalah progres. Angka partisipasi murni kami 3,5, yang nasional cuma 2. Nah, ini yang penting, progresnya. Kalau kita lihat semua progresnya DKI, makin lama tuh makin membaik. Nah, karena yang datang juga banyak. Misalnya KJP Plus,
KJP plus untuk anak plus sekolah ya oke. Bagi kami bagaimana KJP ini betul-betul membantu siswa. Makanya sekarang kita lihat di Jakarta ya, ada nggak sih orang pakai sepatu butut, tas butut, baju butut? Nggak ada lagi. Ada nggak orang pas kenaikan tahun ajaran baru ke Pegadaian menggadaikan untuk minjam uang buat naik kelas? Nggak ada lagi. Bahkan sekarang orang sudah semangat, kalau kuliah langsung dapat 18 juta. Malah tahun ini kami evaluasi, mungkin Jakarta butuh 25 sampai 30 juta. Nah kami ini mendidik anak-anak ini memakai kartu. Sekarang anak-anak kampung bangga belanja ke toko Gramedia pakai gesek katanya. Ini untuk menaikkan kepercayaan diri mereka. Inilah edukasi yang kami maksud. Terima kasih. Bagian terakhir saling bertanya. Mohon tenang sekali lagi, tidak berdiri tapi tetap duduk sepanjang debat. Bagian terakhir saling bertanya adalah dari paslon 1 kepada paslon 3. Waktu 1 menit untuk bertanya. Disilakan sekarang. Terima kasih. Pak Anies, saya ingin bertanya, ada survei dari Koalisi Warga Jakarta Koalisi Warga Jakarta 2030, ternyata 98% dari survei tersebut menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RT RW, rencana tata ruang wilayah, ini boleh dikatakan tidak dilibatkan 98%. Berarti masyarakat tidak terlibat dan tidak mengerti akses tentang rencana tata ruang wilayah tersebut. Bahkan ada produk-produk hukum yang dibuat oleh Pergub. Contohnya 178 tahun 2015 tentang penataan kegiatan dalam pemanfaatan tata ruang. Kemudian ada lagi Pergub 139 2016 tentang RPTRA. Ada lagi 2010-2016 tentang kompensasi. Waktu habis paslon 1. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan Waktu habis, silakan paslon 1 kembali ke tempat. Sekali lagi paslon 1 silakan kembali ke tempat. Kami silakan paslon 1 silakan kembali ke tempat. Waktu tidak bisa ditambah. Mohon, kami mohon sekali lagi tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Paslon 1, 2, dan 3 mohon tenang. Mohon tenang. Berikutnya paslon 3, Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bu Silvi. Soalnya tadi penjelasannya panjang, pertanyaannya nggak keluar Bu. Tapi nggak apa-apa. Gini, saya tahu maksudnya. Ya, pertanyaannya dimunculkan di awal ya tadi. Jadi begini, pertanyaan dalam warga harus dilibatkan. Surveinya menunjukkan bahwa warga tidak terlibat. Benar sekali. Dan saya melihat ke depan pengelolaan perencanaan harus melibatkan warga. Pemilik kota ini adalah warga. Dan itu artinya pemimpinnya harus memberikan contoh berinteraksi dengan warga. Kalau pemimpinnya tidak berinteraksi dengan warga, jangan harap aparatur di bawahnya berinteraksi dengan warga. Dan ini satu. Terus yang kedua, di dalam penyusunan itu harus secara sistematis dibuat agar tiap RT, tiap RW, tiap kelurahan ada mekanisme rembuk. Dan rencana yang dibawa, Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadapi tantangan. Setiap kali bicara tentang RT RW, otomatis akan ada banyak kepentingan. Karena itu, semua rembuk, semua proses ini perlu melibatkan 2 komponen. Pertama, fasilitator. Pertemuannya difasilitasi. Jadi bukan pemerintah datang lalu mengundang mendengar, biasanya nanti rame. Fasilitator yang memfasilitasi. Yang kedua, pakar di bidangnya yang bisa memberikan contoh-contoh yang sudah dilakukan di banyak tempat lain, sehingga ketika antara pemerintah membawa rancangan, warga terlibat,
ada fasilitator, dan ada pakar yang memberikan contoh. Rencana itu yang kami akan lakukan untuk pelibatan publik dalam penyusunan RT RW di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Tenang. Para pendukung paslon 3 tenang. Kita akan lanjutkan. Baik, silakan paslon 1 untuk menanggapi jawaban paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Sama-sama kita menangkap kegundahan masyarakat. Itu pula yang sering disampaikan oleh warga kita manapun berada. Mereka mengatakan kurang mendapatkan apresiasi, kurang didengarkan, dan tidak dilibatkan dalam proses panjang pembangunan di Jakarta ini. Sejatinya mereka adalah subjek, bukan hanya objek dari pembangunan. Oleh karena itu, dalam program unggulan kami melakukan pemberdayaan komunitas RT RW, tujuannya adalah untuk melibatkan mereka secara aktif. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang lingkungannya, dan mereka memiliki banyak inisiatif untuk menghadirkan solusi bagi lingkungannya. Itulah mengapa kami benar-benar ingin menghadirkan sebuah paradigma pembangunan yang partisipatif. Dan dengan partisipasi rakyat, kita dapat melakukan banyak hal. Termasuk kita ingin meyakinkan lingkungan kita semakin aman lagi. Semua menjadi mata dan telinga yang baik, tetapi tanpa dibebani rasa takut kalau mereka ataupun dicurigai oleh pemerintah dan pemimpinnya sendiri. Inilah yang kita bangun. Insya Allah ke depan birokrasi kita semakin baik dan partisipasi masyarakat juga semakin baik. Itu akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah semangat untuk kemajuan di kota Jakarta ini. Terima kasih. Cukup? Waktu habis. Kini saatnya 1 menit 30 detik untuk menanggapi kembali. Paslon 3 disilahkan sekarang. Mengelola rembuk ketika kami memimpin di Kemdikbud, perencanaan melibatkan semua. Dan ketika rembuk itu dilakukan, bukan saja oleh aparatur pemerintah, tetapi justru dengan melibatkan masyarakat-masyarakat di luar pemerintah yang peduli. Dan ini kunci. Di Jakarta hari ini, proses itu tidak dilakukan. Yang kita harus lakukan bukan sekedar masukan, bukan sekedar konsultasi, bukan sekedar partisipasi, tapi kolaborasi, kerja bersama antara warga dengan pemerintah. Jadi langkah yang akan kita lakukan adalah melibatkan semua, penyusunan-penyusunan RT RW, dan mengunci. Karena kalau tidak, diskresi-diskresi yang dimiliki gubernur belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan bicara tentang pelibatan ini termasuk ketika menyangkut dana CSR. Kami akan membuat bahwa otoritas ada di gubernur. Gubernur bisa memiliki diskresi, tapi kami akan membuat tim CSR sehingga keputusannya bukan rasa dan pilihan satu orang, tetapi hasil assessment satu kelompok yang secara objektif. Bahwa otoritasnya ada di gubernur, ya, tetapi prosesnya melalui institusi dengan prosedur yang jelas dan hasil yang terukur. Terima kasih. Para pendukung sekali lagi mohon tenang. Para pendukung mohon tenang. Karena apa yang terjadi di ruangan ini tidak hanya kita saksikan para hadirin, tetapi disaksikan oleh jutaan pasang mata melalui 12 stasiun televisi. Jadi saya percaya bahwa kita tidak ingin mempertontonkan hal-hal yang tidak etis. Kalau ingin tepuk tangan, saya ajak sekarang semua untuk tepuk tangan, silakan. Baik, para hadirin, semua pasangan calon telah mendapatkan kesempatan untuk bertanya, menjawab dan menanggapi kembali. Ini masih ada pertanyaan dari tim panelis yang berkaitan dengan tema, yaitu mengenai penataan kawasan perkotaan. Pertanyaan untuk paslon 2. Berkaitan dengan penataan kawasan perkotaan, ada pembangunan di bawah permukaan tanah, diantaranya MRT, dan juga pembangunan yang menjulang tinggi yang berkaitan dengan hak di atas udara. Bagaimana strategi paslon 2 dalam mengelola pembangunan perkotaan berkaitan dengan hak atas permukaan tanah dan hak atas udara?
Waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Ya, itulah yang kami katakan. DKI ini kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena masih punya ruang udara dan ruang bawah tanah termasuk laut yang belum dikelola dengan baik. Nah, inilah yang kami tawarkan. Kami mulai tugaskan pada BUMD kami untuk menguasai, termasuk TOD, Transit Oriented Development. Di mana ada stasiun-stasiun, maka radius 350 meter dari stasiun itu dikuasai oleh BUMD kami. Ini yang kami lakukan. Jadi prinsip kami sangat sederhana. DKI kaya, kita akan manfaatkan KLB tadi, yang tadi dikritik seolah-olah ini diskresi, bukan. Ini memanfaatkan ruang atas dan bawah tanah untuk membangun infrastruktur DKI. Peraturannya memang lagi disusun, tapi secara pergub kita sudah bisa mengatur. Bisa Monas itu kalau kita katakan 50 hektar saja, kita gali 5 meter ke dalam. Bayangin kalau 50 hektar itu 500.000 meter persegi, 2,5 juta. Nggak ada orang yang bisa begitu kaya raya di tengah ibu kota. Dari Monas kalau ditarik sampai ke Sudirman, Patung Pemuda, itu 7,7 km. Bayangkan kalau kita pakai semua itu untuk menjadi properti milik BUMD DKI, baru kita kerjasama. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya, pertanyaan untuk Paslon 3. Paslon 3 dalam program kerjanya mengusulkan strategi zero runoff atau nol limpahan untuk mengatasi masalah banjir sekaligus krisis air di Jakarta. Padahal kini para pengelola kota dunia sedang meningkatkan strategi pemanenan air atau water harvesting. Bagaimana penjelasan Paslon 3 untuk mengubah dari sekedar menahan air melalui resapan menjadi pemanenan air agar air dapat dipakai ulang? Silakan jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Ya, sebelum saya menjawab, saya mengkoreksi dulu yang dikatakan oleh Pak Basuki bahwa Kemdikbud ranking 22. Saya sebenarnya nggak mau ngangkat ini, tapi karena beliau mengatakan data yang keliru, saya koreksi bahwa itu angka sebelum saya bertugas. Sesudah saya bertugas meningkat menjadi 9 ranking di antara semuanya. Jadi itu maaf, jadi kesannya menyombongkan Pak, tapi insya Allah di Jakarta nanti kita akan bereskan sehingga kinerjanya pun lebih baik sebagaimana kita membereskan ketika di Kemdikbud kemarin. Kemudian kedua, mengenai air, konsepnya adalah vertical drainage. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan, rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Yang kedua, di samping kanal-kanal dan sungai pun kita siapkan lubang ke dalam sehingga tanah di bawah Jakarta berisi air kembali. Hari ini tanah di Jakarta makin hari makin sedikit airnya karena satu penyedotan, yang kedua suplai masuk ke dalamnya hampir tidak ada. Karena konsep yang dilakukan adalah horizontal drainage, dialirkan secara horizontal. Efeknya dikirimkan semua ke laut, apalagi waktu habis. Paslon 3 waktu habis. Selanjutnya pertanyaan untuk Paslon 1. Paslon 1 dalam visi misinya memberikan perhatian pada ruang terbuka hijau. Saat ini Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau dengan jumlah hanya 9,98%, artinya masih jauh dari ketentuan Undang-Undang Tata Ruang yang mengamanatkan ruang terbuka hijau sebesar 30%. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga menyarankan 25 meter persegi ruang terbuka hijau per penduduk agar kotanya sehat. Bagaimana strategi Paslon nomor 1 meningkatkan ruang terbuka hijau yang sangat defisit pada saat ini? Pertanyaan dijawab dalam waktu 1,5 menit. Betul, itu adalah komitmen kami untuk semakin mengembangkan ruang terbuka hijau di Jakarta yang kita tahu masih jauh dari ideal. Walaupun kita tahu sudah dilakukan beberapa upaya untuk semakin membuka ruang-ruang terbuka hijau selain untuk lingkungan kita sebagai resapan, tetapi juga sebagai tempat interaksi yang baik bersama warga.
Dan ini menjadi komitmen saya dan Pak Silvi. Jika terpilih menjadi gubernur, maka pertama-tama kita akan merevitalisasi ruang-ruang terbuka hijau yang sudah ada saat ini. Sambil kita terus mengembangkan dan membuka lahan-lahan baru. Walaupun tidak banyak pilihan, tetapi kita lihat ada potensi-potensi yang ada di Jakarta ini. Dengan target tidak usah terlalu muluk-muluk, dalam 5 tahun ke depan kita bisa meningkatkan sampai dengan 15% dari total lahan. Sekali lagi, kegunaan ruang terbuka hijau ini yang menjadi sangat penting. Selain untuk aspek lingkungan, tetapi juga kami ingin menghadirkan itu sebagai tempat interaksi warga yang humanis, di mana masyarakat, anak-anak muda bisa berinteraksi, berolahraga, berekreasi dengan baik. Dan ini semua penting dalam rangka meningkatkan rasa bahagia, rasa gembira mereka sehari-hari, mengurangi level stres ketika mereka sudah hektik di perjalanan, sudah sibuk di kantor, kembali ke sekitar rumahnya dan bisa mampir ke ruang-ruang terbuka hijau. Itulah semangat dan komitmen kami. Mudah-mudahan dengan pemberdayaan komunitas kita bisa lakukan itu bersama-sama. Waktu habis, terima kasih. Para pendukung, kita masih punya bagian selanjutnya, karena itu tetap tenang. Para hadirin dan pemirsa, ketiga paslon sudah menjawab berbagai pertanyaan tim panelis. Kali ini para paslon akan diuji kembali sejauh mana komitmen mereka dalam memimpin Jakarta. Kita mulai dari paslon nomor 3. Apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Silakan Anda jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Kami berdua datang membawa pengalaman, membawa pengetahuan dan jaringan. Sekali lagi matur nuwun Pak Jono yang sudah mendidik kepemimpinan sejak SMP dulu. Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara memimpin, maka menghadirkan rasa aman, menghadirkan motivasi bekerja. Karena itu komitmen kita, reformasi birokrasi akan berjalan dengan cepat, dengan suasana kerja yang positif, dengan suasana kerja yang membuat orang mau berkarya. Semua posisi baru diiringi dengan tanda tangan komitmen. Apa? Integritas. Yang kedua, komitmen bahwa ini targetnya. Jika 6 bulan target tidak tercapai, maka yang bertanda tangan otomatis menggunakan surat itu sebagai pengunduran diri. Jadi mereka dikejar dengan target, bukan dikejar rasa takut. Dan target itu disepakati di awal. Ini kami lakukan selama kami memimpin. Bang Sandi dari 3 orang menjadi 50.000 karyawan. Melalui apa? Melalui sistem meritokrasi yang baik. Yang kita akan lakukan, mereform ini, basisnya meritokrasi, diiringi dengan proses yang transparan, suasana kerja yang positif, target yang jelas, dan yang tidak kalah penting, ini bukan sekedar good governance. Yang akan dilakukan adalah melibatkan publik untuk berada di dalam, mengawasi langsung, memberi penilaian langsung. Dengan begitu hasilnya langsung dirasakan oleh publik. Paslon 3. Sekarang kita ke paslon 1. Semuanya tenang, tidak ada yang berdiri. Mohon duduk, semua duduk. Yang di kiri, yang di tengah, yang di kanan, semuanya harap duduk dan tenang. Sekarang untuk paslon 1. Apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Silakan Anda jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Membangun birokrasi, walaupun banyak teori tentang kepemimpinan dan manajemen, tetapi itu adalah kembali seni bagaimana kita mengaplikasikannya dalam memenangkan hati dan pikiran anggota yang bekerja di bawah kita. Terkesan idealistik, tetapi itulah hakikatnya. Bagaimana kita membangun perasaan penuh dengan antusias untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya. Tentu pertama-tama pemimpin harus hadir dan menjadi contoh yang baik dan terus mengembangkan potensi mereka. Ini menjadi kunci dari keberhasilan birokrasi di Pemprov Jakarta ini. Saya alhamdulillah memiliki bekal kepemimpinan di militer, sekali lagi, di mana merupakan organisasi yang paling efektif di berbagai negara di dunia. Mengapa? Karena kami benar-benar memberlakukan sistem
berdasarkan merit system, dan juga kita ingin mengukur segala sesuatunya, menguji segala sesuatunya. Ada reward and punishment, ada insentif dan disinsentif, tetapi dalam mengaplikasikan itu semua kita menggunakan hati. Dan pada akhirnya kita ingin menciptakan sebuah culture of excellence, budaya yang unggul, di mana masing-masing bagian ingin terus saling menyuntik satu sama lain agar tumbuh berkembang dengan baik. Inilah perlunya pemimpin yang bijak dan juga mencintai birokrasinya. Paslon 1, mohon tenang, mohon tenang. Silahkan ada duduk, semangatnya kita simpan. Jika dipersilakan bertepuk tangan. Sekarang belum disilakan, jadi semuanya duduk dan tenang. Selanjutnya untuk Paslon 2, apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara sekarang. Kami bukan bicara soal keadilan sosial saja. Kami juga bukan telah melakukan administrasi keadilan sosial, tapi kami adalah orang yang telah melawan keadilan sosial. Keadilan apa? Ketika oknum-oknum PNS mengingkari sumpah jabatan, melakukan pungli, menekan, mempersulit, ini sudah kami singkirkan, kami lawan semua. Maka kami yakin 5 tahun ke depan, ketika PNS-PNS muda, apalagi yang diterima tahun 2010, mereka adalah orang yang sangat bersyukur dengan gaji yang lebih baik daripada swasta. Mereka akan mencapai golongan-golongannya. Mereka akan menduduki posisi-posisi yang baik, sehingga sebuah budaya, empati, hasrat yang melayani akan terbentuk. Kami adalah orang yang menyusun undang-undang aparatur sipil negara. Kami akan mempertahankan meritokrasi. Kami akan mempertahankan bagaimana proses seleksi. Dan bahkan kami sedang menyiapkan, menyongsong ketika ASN, aparatur sipil negara, terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah perjanjian kontrak, di mana saat itu PP ketika dikeluarkan, swasta boleh menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Saat itulah birokrasi kita akan sejajar dengan birokrasi dunia yang memang hasratnya, empatinya melayani rakyat. Karena rakyat adalah bos kami. Kami adalah pelayan. Waktu habis Paslon 2. Kami mohon tenang. Kita akan masuk bagian-bagian terakhir. Kita akan masuk bagian-bagian terakhir. Jadi mari kita sama-sama ikuti dengan selalu dan tetap tertib. Baik, para hadirin dan pemirsa, para calon sudah menyampaikan komitmen mereka untuk warga DKI Jakarta. Sekarang kita ingin mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Kesempatan pertama diberikan kepada Paslon 1. Waktu Anda 1 menit. Silakan dimulai ketika Anda berbicara. Dampingin. Saudara-saudaraku warga Jakarta dimanapun berada, malam hari ini kita sudah menyaksikan debat kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Semoga apa yang saudara-saudara saksikan bisa semakin memberikan keyakinan untuk memilih dan menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari mendatang. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menghadirkan perubahan untuk Jakarta. Kami berdua berjuang untuk mendapatkan kesempatan membuktikan bahwa kami benar-benar ingin membela seluruh rakyat Jakarta, membela hak dan kepentingannya, agar kita semua bisa tumbuh, berkembang, dan sejahtera di kota ini. Terima kasihlah kita kepada seluruh pemimpin Gubernur Jakarta sebelum-sebelumnya yang telah meletakkan landasan yang baik dan terus kita lanjutkan ke depan. Tetapi banyak hal yang harus kita perbaiki, kita sempurnakan. Itulah tugas kita semua. Bersama-sama kita bisa untuk Jakarta nomor 1. Dalam nyata menutup. Silakan kembali ke tempat karena kita akan lanjutkan bagi paslon berikutnya. Mohon duduk kembali. Paslon, pendukung paslon silakan untuk duduk. Kita tidak akan lanjutkan sampai Anda semua tenang. Kita tidak akan lanjutkan sampai Anda semua tenang.
Selanjutnya kesempatan yang sama untuk paslon 2 menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 1 menit, silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, seluruh warga Jakarta yang saya banggakan. Perjuangan belum selesai. Sebentar lagi kita akan menyaksikan, kita akan menikmati Jakarta yang bisa dibanggakan bukan hanya oleh warga Jakarta saja, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Karena Jakarta mampu mewujudkan pelayanan dengan hati. Jakarta mampu mewujudkan pelayanan yang bersih, yang transparan. Infrastruktur terbangun dengan baik, kali-kali kita bersih. Tidak ada kekumuhan di sana-sini. Dan keterbiayaan yang jelas kepada wong cilik. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menuntaskan apa yang sudah kami awali. Mohon doa restu dan jangan takut untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Waktu habis, paslon 2. Dengan peringatan yang sama kami sampaikan, silakan untuk duduk. Silakan untuk duduk, belum saatnya untuk menyampaikan ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, kami persilakan kepada paslon 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda dalam waktu 1 menit. Bagi kami, reformasi birokrasi pelayanan publik penataan kota murni ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu harga mati. Program OKOC sudah menyiapkan 3.300 lapangan kerja per hari ini. OKOC. Kita yakin bahwa dengan hasil yang sudah dilakukan oleh Mas Anies, kita akan lebih baik ke depan. Insya Allah kepemimpinan yang akan kami hadirkan akan membuat nuansa Jakarta menjadi lebih bersahabat. Birokrat bisa bekerja dengan tenang, yang bekerja baik akan mendapatkan reward positif, dan tidak menghukum birokrat dengan sebutan semua korupsi. Tidak, yang ada adalah semua bisa berprestasi. Dorongannya positif, bukan energi yang negatif. Dan yang akan kami hadirkan adalah kepemimpinan efektif yang menghasilkan perubahan langsung dirasakan oleh masyarakat dimanapun berada di Jakarta. Waktu habis. Terima kasih. Paslon 3, silakan kembali duduk. Para pendukung juga silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang semua sudah menyampaikan pernyataan penutup, jadi saya persilakan tepuk tangan untuk para paslon. Kita duduk lagi. Mohon para pendukung harap tenang. Kita akan mulai. Kita tinggal sedikit lagi menutup acara, jadi mohon tenang. Mohon para pendukung harap tenang. Baiklah para hadirin dan pemirsa, kita sudah melewati debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Sepanjang segmen 1 dan 6, kita sudah semakin mengenal 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Dan ini adalah akhir debat kedua Pilkada DKI 2017. Kami ucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan. Dan bagi Anda yang memiliki hak pilih, ada hampir 7 juta dalam daftar pemilih tetap. Silakan datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara atau TPS. Ada 15.000 TPS. Datang, gunakan hak pilih Anda 15 Februari. Pilihlah pemimpin terbaik menurut Anda untuk pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Suara Anda menentukan masa depan ibu kota tercinta Jakarta. Saya Eko Prasojo dan saya Tina Talisa beserta seluruh kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.